Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 7 yang Bapak cintai, hari ini kita akan lanjutkan penjelasan tentang himpunan. Materi yang akan Bapak sampaikan ini yang berhubungan dengan himpunan bagian. Contohnya, himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan B beranggotakan 2, 4, 5, 6, 8. Himpunan C beranggotakan 4, 6, 8. Kamu lihat di sini, himpunan B ini 2 ada di A. 4 ini ada di A juga. 5 ada di A. 6 ada di A juga. 8 juga ada di A. Maka dikatakan bahwa himpunan B merupakan himpunan bagian. Ya, ini lambang himpunan bagian dari A. Ya anak-anak ya. Jadi himpunan B merupakan himpunan bagian. Himpunan bagian itu dilambangkan dengan ini. Dari himpunan A. Selanjutnya kita lihat C. Himpunan C ini beranggotakan 4, 6, 8. 4 ini ada juga di A, di himpunan A. 6 ada di A. 8 juga ada di A. Maka dikatakan himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Tetapi tidak seperti ini. Himpunan A. Himpunan A kan terdiri beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sementara himpunan B beranggotakan 2, 4, 5, 6, 8. Ada himpunan A yang tidak terdapat pada himpunan B. Contohnya mana? 1. Kan tidak ada di B. 3 tidak ada di B. Ya, 7 tidak ada di B. Maka dikatakan himpunan A bukan himpunan bagian B. Ya. Jadi cukup dikasih garis miring begini. Ini himpunan bagian dikasih garis miring, ini menyatakan bukan himpunan bagian. Anak-anak, kita akan masuk pada himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S besar. Huruf kapital ya. Bukan huruf besar. Dilambangkan dengan S kapital. Contoh. Himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semesta yang mungkin adalah himpunan semesta beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian himpunan semesta juga bisa kita sebut dengan bilangan asli.
Ya kan, 1, 2, 3 dan seterusnya itu kan bilangan asli. Kemudian himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu kan bisa kita sebut dengan bilangan bulat. Nah, itu yang disebut dengan himpunan semesta. Anak-anak, kita akan lanjut dengan diagram Venn. Diagram Venn dalam penyajian himpunan. Seperti apa diagram Venn? Selanjutnya mari kita perhatikan. Anak-anak, bagian H ini kita akan membicarakan tentang diagram Venn. Diagram Venn itu kita bentuk dengan gambar-gambar seperti ini nanti. Jadi ada gambar kurva dalam bentuk lingkaran. Ada kurva, ini Venn. S ini maksudnya himpunan semesta. Ya. Yang S ini himpunan semesta. Ini. Baik, contoh begini. Himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dibatasi sampai di sini. Kemudian himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Coba dekatkan ya, supaya jelas. Kemudian himpunan B ini beranggotakan 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang sama kan antara A dengan B? Ada ya? 3 dan 4. Maka di dalam Venn ini kita buat 3 dan A ini menjadi satu tempat. Ditulis satu kali saja. Ini dia. Jadi pertama kita buat lingkaran dulu ya, lingkaran A. Kemudian kita buat, cara buatnya ini anak-anak ya. Kita buat lingkaran B dulu, kosong, ini kosong. Noktanya tidak usah ada dulu. Kemudian kita buat lagi persegi panjang, himpunan semesta. Kita buat kotak kecil di sudut kiri atas. Ini, kita buat kotak kecil, kita tulis S. Ini jangan lupa tadi dibuat himpunan A. Kemudian himpunan B. Cara penulisannya adalah kita ambil dulu yang sama. 3, 4. Ini 3, 4. Kita tulis di tengah-tengah ini pada pertemuan. Pertemuan kurva ini. Antara A ini dengan B ini. Nah, kita buat di sini. 3, 4. Jadi hanya satu kali kita menulisnya. Selanjutnya kita lihat yang A, sisanya 1, 2, tulis di sini. Kita beri titik atau noktah namanya itu. Nah, kita kasih titik begini. 1, 2. Demikian juga kita ambil yang B. B, 5, 6, 7. Nah, di sebelah sininya. 5, 6, 7. Kamu menulisnya tidak harus lurus begini anak-anak. Boleh, bebas. Sini boleh. Mau tulis 5 di sini boleh. 6 di sini boleh. Ya. Bebas. Tidak harus seperti ini ya. Ini kan lurus. Nah, ini lurus. Nah, udah masuk nih. 1, 2, 3, 4. Ini kan anggota A nih. Ya. Kemudian anggota B adalah 3, 4, 5, 6, 7. Sudah masuk kan? Ada yang belum masuk?
pada himpunan semesta tadi. Berapa? Ya, betul anak-anak ya, 8 dan 9. Maka kita tulis noktahnya, kita letakkan noktahnya ini di luar kurva. Di luar lingkaran. Nah, seperti ini. Boleh di sini, ya, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini buatnya. Jadi bebas, tidak harus di sini ya anak-anak ya. Boleh dipisahkan 8 di sini, maunya 9 di sini boleh. Yang penting dia di luar kurva, di luar lingkaran. Ini contoh nomor 1. Kita pindah ke contoh nomor 2. Kita lihat. Ini Bapak dekatkan supaya gambarnya tulisannya besar. Kita lihat. Himpunan semesta. S1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. S itu himpunan semesta ya anak-anak ya, jangan lupa. Selanjutnya, himpunan P beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan Q 4, 5, 6. Nah, sekarang kita lihat sebelum kita buat gambar, kamu lihat dulu anggota P dengan anggota Q. Rupanya anggota Q ini seluruhnya ada di dalam anggota P. Ini kan 4, 5, 6. Anggota Q itu kan hanya 4, 5, 6. Seluruhnya ada di ini, di P. Maka caranya kita buat gambar. Buat dulu. Boleh buat persegi panjang dulu boleh. Tapi kalau Bapak buat lingkaran yang besar dulu. Buat lingkaran besar. Ya, P. Untuk P ya. Kemudian karena Q ini berada di dalam P semuanya, maka gambarnya, kurvanya itu di dalam juga semuanya. Di dalam P. Ya. Nah, kan 4, 5, 6. Anggota Q kan atau Q ini 4, 5, 6. Sementara anggota P 4, 5, 6. Anggota Q hanya ini, tidak ada yang lain. Maka kurvanya kita buat seperti ini. Ya, di dalam. Baik, kita masukkan. 4, 5, 6, masukkan. Ini milik Q dulu. Ya, juga merupakan milik P. Ya. Nah, milik Q, milik P. Baik. Selanjutnya kita akan tuliskan anggota P yang lain. Yaitu 1, 2, 3. Di sini. Masih tetap di dalam lingkaran P. Ya, sementara himpunan semesta yang tidak masuk di dalam P, tidak termasuk di dalam Q adalah berapa? 7, 8, 9. Nah, kita letakkan di luar. Di luar kurva, di luar lingkaran ini. Jadi 8, 7, 9 boleh dibolak-balik boleh kok, tidak masalah. Ya. Selanjutnya contoh berikutnya yaitu contoh 3. Contoh nomor 3. Himpunan S semesta ya, himpunan semesta S beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan K beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan L 6, 7, 8, 9. Kamu perhatikan himpunan K 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan L 6, 7, 8, 9. Ini tidak ada yang berhubungan nih. Tidak ada yang berhubungan. Himpunan K 1, 2, 3, 4, 5 tidak ada di himpunan L. Ya. Kemudian himpunan L 6, 7, 8, 9 tidak ada di himpunan K. Maka kurvanya kita buat terpisah. Ini diagram, kita membuat diagram pennya seperti ini.
Buat dulu lingkaran untuk K. Kemudian karena terpisah kan tidak ada yang masuk ya. Tidak ada yang masuk. Tidak ada. Terpisah juga kita buat. Ya. Nah, setelah itu angkanya kita masukkan. Buat noktah-noktah, titik-titik. Himpunan K 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan L 6, 7, 8, 9. Kemudian kita lihat himpunan semestanya. Ada yang belum masuk nih. Ada yang belum masuk kah? Tidak ada. Sudah masuk semua kan? Berarti di luarnya tidak ada lagi. Tidak ada yang seperti ini di luar nih. Karena sudah masuk semua. Ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita membuat diagram pen. Ya, anak-anak ya. Kiranya sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat belajar. Selamat bersemangat ya. Tetap bersemangat. Terima kasih anak-anak kelas 7. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.